Audio Jungle. Audio Jungle. Ibu, di SMA Pemuda Kencana dulu mata pelajaran baik. Hari ini sudah siap untuk pembelajaran KPM di kelas? Oke, insya Allah siap. Materi apa yang dibahas? Kalau saya mengambil dari materi tujuan esensi debat ya, menentukan esensi debat. Menentukan esensi debat. Ya. Ya, saya materi. Tujuan dari pembelajaran tersebut apa itu? Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik itu mampu ya mengidentifikasi unsur-unsur pada debat. Yang kedua itu peserta didik mampu menyimpulkan Pak, mampu menyimpulkan permasalahan dalam sebuah debat. Terus permasalahan dalam sebuah debat itu peserta didik mampu merumuskan isu atau permasalahan yang sedang berkembang untuk saat ini ya. Terus peserta didik juga mampu mengevaluasi argumen dalam sebuah debat. Dan peserta didik itu mampu merefleksikan akhir kegiatan esensi debat. Oh, luar biasa. Iya. Berarti ibu ini nanti ke sana aktivitasnya sambil menyampaikan materi, ada presentasi juga ya? Iya. Menggunakan alat-alat berupa laptop sama Iya. fokus juga ya? Iya, mantap. Nanti saya bantu juga di sana. Siap. Oke, terima kasih Bu ya. Kita langsung saja ke sana. Boleh? Siap Bu. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semua. Sehat? Alhamdulillah tetap sehat. Ya, kalau saya bilang alhamdulillah tetap semangat. Gimana sehat? Sehat. Ya. Oke, alangkah baiknya untuk kita menginjak ke pelajaran, kita berdoa. Oke, siapa kayaknya silakan. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah untuk siang hari ini, tetapi kita harus tetap semangat kayak waktu pagi ya, walaupun cuaca ini makin siang makin panas gitu kan. Jadi untuk saat ini kita alhamdulillah bisa semuanya kumpul ya. Oke, sebelum kita ke pelajaran, saya akan ini dulu absen dulu ya. Yang pertama Adi Hendriana. Ada masih ada nggak? Dispen. Aji Andriansyah, yang mana namanya? Ya. Alif. Ada Bu. Alma. Ada. Andis. Ada Bu. Yang semangat ya jawabnya. Ya. Ayo Angga. Ada. Ya kayak gitu, biar kita belajarnya tambah semangat. Aulia. Ada Bu. Semangat kami ada. Azkia. Ada. Dewi. Dispen. Dimas. Ada Bu. Dwinanda. Ada. Eka. Dispen. Dispennya kenapa
Muludan. Muludan. Firmansyah. Ika. Juwita. Ada. Komala Nuraini. Dispen. Dispen Muludan juga. Komputer ya. Latiful Khodir. Diskusi. Muhammad Ilham. Dispen. Itu karena kursus komputer ya. Nadiro. Ada. Nur Ahmad Arsyid. Ada. Roji. Mudah. Nuraini. Ada. Putri Aprilia. Ada. Rizky. Ada. Rohmat. Ada. Ruli. Ada. Siti. Ada. Soleha ya. Sulastri. Ada Bu. Oke. Cika. Ada. Oke, alhamdulillah kita saat ini semuanya pada hadir ya. Mungkin yang dispen itu karena ada kursus komputer. Oke, bisa dimulai pelajaran ya? Bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini Ibu akan kita akan mempelajari tentang apa? Di sini ada depan. Ya, jadi menentukan esensi debat. Ya. Pelajaran apa ini? Ya, oke. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ya, kita sekarang bisa berkumpul dan bisa hadir dengan sehat walafiat, kan? Oke, di sini kenapa Ibu memberikan esensi debat? Tujuan untuk esensi debat ini, tujuan pembelajarannya, kita itu sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pada debat. Ingetin ya, kalian cermati, kalian lihat, kalian perhatikan, karena kita untuk kedepannya ada semacam debat. Jadi untuk itu perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini peserta didik itu mampu menyimpulkan permasalahan dalam sebuah debat. Untuk di akhirnya kalian akan peserta didik itu mampu menyimpulkan. Jadi menyimpulkan permasalahan dalam sebuah debat. Peserta didik mampu merumuskan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Peserta didik mampu mengevaluasi argumen dalam sebuah debat. Ini adalah tujuan pembelajarannya dulu. Di sini peserta didik mampu merefleksikan akhir kegiatan esensi debat. Oke, siapa yang tahu sebelum kita ke apa debatnya itu, siapa yang tahu pengertian debat itu apa? Oke, siap. Silakan maju ke depan. Audio Jungle. Audio Jungle. Ketika kita di sistemnya kita pembelajaran debat, jadi muncullah keberanian kita ya. Terus tadinya kita tidak aktif menjadi aktif karena apa? Lihat temannya juga aktif. Jadi manfaat debat ini juga melatih keberanian ya, mengungkapkan pendapat. Jadi pendapat kalian kan berbeda-beda. Ini Bu, pendapat saya seperti ini. Pendapat saya juga seperti ini. Jadi sekelas kalian berjumlahnya banyak, pendapatnya itu pasti beda ya. Manfaat dan melatih keberanian mengungkapkan pendapat, menambah wawasan. Kalian punya wawasannya sendiri seperti ini. Ketika kalian melihat temannya yang mengungkapkan
Apa sih kalau yang kita debat? Gitu kan? Membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif. Gitu ya. Oh, jadi tujuan dan manfaat debat ini sangat banyak sekali. Makanya kenapa Ibu mengambil pelajaran untuk kalian itu hari ini apa? Debat, tentang debat. Karena ini biar kalian itu semuanya pada cerdas ya. Amin. Dan mengeksplorasi yaitu wawasan informasi menjadi lebih luas dan lebih nyata. Jadi kan dari satu pemikiran dan pemikiran lainnya bisa ungkapkan ya. Terjadilah informasi menjadi lebih luas dan lebih nyata. Di sini ketika kita misalnya ingin melakukan perdebatan, harus ada teknik, langkah dan etika dalam debat. Ya, ketika debat kita nggak boleh nyerocos sendiri. Nyerocos misalnya sendiri aja. Akan tetapi berikan peluang buat teman kita juga kan. Jadi ketika harus diperhatikan teknik, langkah dan etika dalam debat. Harus diperhatikan nih. Apa saja teknik dalam debat? Di sini apa sih teknik dalam debat itu? Ya. Teknik debat yakni bisa dilakukan dengan cara bertanya balik, teknik provokasi dan teknik antisipasi. Jadi teknik debat nantinya yakin bisa dilakukan dengan cara bertanya balik dari teman satu dan teman lainnya. Di sini langkah melakukan debat, karena di sini teknik, langkah dan etika dalam debat. Ya, tadi teknik, sekarang langkahnya. Langkah melakukan debat itu apa sih? Ya. Jadi, urutan tata cara debat yang baik yaitu mengumpulkan informasi berupa fakta pendukung argumen. Ya, argumen kalian nih. Jadi mengumpulkan informasi, berupa fakta, nyata, jelas, logis, masuk akal. Enggak hanya kalian ketika menjawab, ketika bertanya yang di luar dari judul tersebut. Kita misalnya gini, ya, untuk menjelaskan tentang HP, kalian nyambungnya tentang helikopter misalnya ya, tentang apa? Itu kan tidak nyambung, tidak logis. Jadi di sini urutan tata cara debat yang baik yaitu mengumpulkan informasi berupa fakta pendukung argumen. Di sini menyatakan argumen dengan bahasa yang santun. Awas, karena di sini kita sebagai pendidik, ya enggak? Ya, Bu. Sebagai pendidik, cara di sini teknik langkah dan etikanya itu harus argumen itu dengan bahasa yang santun. Tidak boleh kalian misalnya bahasa kita sehari-hari yang dipakai di rumah misalnya, ketika bahasa yang tidak sopan diutarakan di sini. Ini ruang pendidikan kita. Bahwasanya ketika di rumah juga kita harus memakai bahasa yang sopan santun. Apalagi di kelas sama teman ya. Di sini menyatakan argumen pendapat dengan bahasa yang santun. Menyatakan argumen yang logis itu yang masuk akal. Ya, pertanyaannya, jawabannya harus yang masuk akal, tidak boleh melenceng dari judul tersebut. Di sini menyatakan sanggahan dengan bahasa yang santun dan tidak memberi pertanyaan negatif mengenai pribadi pihak yang lain. Jadi sanggahan, misalnya si teman itu dengerin, ketika kita debat, si teman punya pertanyaan, kalian memberikan sanggahan karena tidak cocok dengan ini. Ya, misalnya contoh, HP itu misalnya tidak baik, langsung kalian menyanggah. Ya, HP itu negatif, misalnya kita menjelaskan tentang HP. HP itu negatif misalnya. Ketika kalian menyanggah itu harus dengan yang sopan. Ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata nyewot gimana sih kata-kata yang di luar bahasa kita, misalnya hewan kayak apa gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Karena di sini harus bahasa yang santun dan baik. Nih di sini karena teknik, langkah dan etika lagi ya. Kita juga ketika debat itu harus mampu ada etikanya. Nih, jika apa saja etika yang harus diperhatikan dalam debat, ya. Jika dirinci, maka etika yang harus diperhatikan
berdebat, etika sopan santun nih, ialah menghadapi lawan bicara sama teman nih. Lawan bicara dengan tenang. Tenang, kalian tidak boleh emosi ya. Tidak memaksakan kehendak, tidak sombong, tidak mengharapkan pamrih apapun. Nih, ini teknik nanya ini ketika kalian nanti debat. Nah, nanti kita buat tim A dan tim B ya untuk debat. Jadi tim A itu adalah afirmasi. Kalau afirmasi, tim yang setuju dengan permasalahan yang dibahas. Jadi nih, kita nanti ngebahas apa nih judulnya? Ada 3 kalau nggak salah nanti kita ya. Jadi kalian tinggal tim, ada 2 tim afirmasi dan tim B-nya tim oposisi. Ya, tim yang menentang atau kontra dengan permasalahan yang dibahas. Paham nggak? Nih, saya jelaskan. Ada tim A dan ada tim B. Ya, ini kelompok kalau tim itu ada kelompok A dan kelompok B ya. Nih, jadi tim A itu tim namanya afirmasi, tim yang setuju. Nih, ketika kalian kebagiannya tim A, tim setuju, kalian setuju apa? Setuju aja apa yang kalian nanti judulnya apa? Yang kalian pegang ini judulnya apa ya misalnya? Setuju aja, positif aja dengan judul itu. Yang kedua tim B, tim oposisi, tim yang menentang. Yang menentang itu yang tidak mau, yang kontrak. Ya, tidak setuju. Nih, di sini ada aturan debatnya ya. Di sini semua peserta kita ya harus mengungkapkan pendapat. Jadi semuanya tidak boleh pasif, harus aktif ya. Jadi kita itu harus mengungkapkan pendapat. Jangan itu aja misalnya, saya Bu, apa orangnya tidak bergantian. Audio Jungle. Masih ada yang belum konsentrasi? Selamat malam. Masih belum ya? Masih ngikutin ibu ya? Selamat siang. Oh iya, nggak takut gini ya, jangan takut apa. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya udah mulai konsentrasi nih. Oke, coba selamat malam. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Ya udah ya. Kalian udah fokus jadinya ya. Bisa dimulai? Bisa. Tim A dan tim B. Ayo tim A di sini, silakan. Tim B di sini.
Oke, hitungan 3 harus dengan rapi. Tim A ini ya. Tim apa A? Tim A itu apa katanya? Aulia. Tim A itu apa? Tim afirmasi. Yang tim kalian setuju dengan apa yang kita bahas sekarang. Kalau tim B apa? Yang tidak setuju apa yang kita bahas. Ya, misalnya di sini kita pembahasannya, topik pembahasannya itu, ayo liatin karena kita udah semangat, duduknya yang rapi. Ayo santai dulu, jangan tegang karena kita ini memasuki pembahasan yang apa? Yang lumayan harus diungkapkan ya di sini. Kita semuanya tidak boleh pasif, harus aktif. Tidak boleh orangnya harus bergantian. Tidak boleh itu aja. Jadi topik pembahasannya, apakah ponsel itu berbahaya? Ya. Dengerin. Nanti di sini yang kita lakukan untuk saat ini, yang kita pelajari, yaitu apakah ponsel berbahaya. Oke, tim afirmasi silakan. Boleh, Bu. Ya, siap. Karena bisa membantu juga untuk pembelajaran yang sulit. Karena bisa Membantu juga untuk pembelajaran yang sulit. jadi positif intinya. Ya. Intinya apa? Setuju dengan ponsel itu di sini apakah ponsel berbahaya? Tapi ponsel itu intinya setuju untuk membantu pelajaran. Oke. Untuk yang tim B, ayo silakan. Ponsel itu berbahaya karena adanya paparan radiasi yang dipancarkan oleh ponsel akan mengakibatkan efek negatif pada mata. Ditambah lagi menggunakan HP secara berlebihan dapat mempengaruhi seseorang mengalami Apa? Boleh? kecanduan gadget, malas terdengar dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Oke, jadi untuk ponsel itu sangat berbahaya ya. Karena apa? Tadi dikhawatirkan kebanyakan main HP katanya radiasi karena sinar-sinarnya. Kalau kebanyakan HP itu bisa malas untuk belajar juga dan tidak komunikasi dengan orang terdekat. Oke. Tadi yang setuju tadi apa? Yang lagi? Nah, jadi HP juga katanya bisa positifnya untuk membantu ketika kita pelajaran yang sulit. Bisa buka apa? Buka HP. Dari apa? Misalnya dari Google, dari apa? Ya. Siapa lagi yang ayo? Ponsel yang betul yang ini lagi apa? Selain kamu ada jawaban lagi yang dari temennya? Ayo. Siapa lagi yang ingin menjawab bahwa ponsel itu berbahaya apa tidak? Ayo kayaknya. Ya, silakan. Tidak, Bu, karena kalau misalnya di sekolah selain membantu juga untuk pelajaran yang sulit, ponsel juga untuk mencari informasi yang tidak kita mengerti. Nah, jadi boleh katanya positif ya, bahwasannya HP itu bisa mencari ketika kita kesulitan untuk mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas bisa kan lewat HP. Oke, untuk yang ini negatifnya? Ya, boleh. Tidak setuju karena mengganggu konsentrasi di kelas. Ya, tidak setuju katanya dengan apa? Karena mengganggu konsentrasi dalam kelas. Kebanyakan kan ketika kita pelajaran dimulai masih muter-muter HP, benar nggak? Tapi bisa juga ketika tidak ada HP, kalian tidak bisa mempelajari apa yang kita tidak tahu, betul tidak? Iya. Ya, siapa lagi? Ya, siapa lagi yang ingin menjaga? Katanya itu negatif kalau HP itu bisa apa? Malas dalam belajar. Kalian gimana? Ayo. Masih ada sadarnya? Nah, dari sini kita perlu ketahui ya bahwasannya ponsel itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nanti ada lagi yang
Kalau kita nih kebanyakan, misalnya kebanyakan main HP, emang tidak boleh ya. Kebanyakan HP apa? Bisa membuat kita itu berbahaya karena pancaran dari HP itu ya dianggap membahayakan bagi tubuh manusia. Jadi dampak negatif HP bagi kesehatan cukup banyak, negatifnya cukup banyak ya. Umumnya para pengguna tidak menyadari karena terlalu asik saat menggunakan handphone, munculnya dampak negatif HP ya. Munculnya banyak negatif ya, dampak negatifnya sangat banyak sekali. Biasanya HP itu biasanya akan bergantung pada intensitas penggunaannya. Semakin tinggi tingkat penggunaan, semakin tinggi pula resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Oleh karena itu, kita ketika mempunyai HP, emang ada yang positif dan ada yang negatif. Alangkah baiknya kita apa? Jangan boleh kita Audio Jungle. yang selalu dipikirkan yaitu tentang pacaran hingga belajar pun jadi tidak fokus. soleh banget ya. Ya. Kita katanya kalau tim B ini tidak setuju karena apa tadi? Mengganggu konsentrasi dalam belajar, betul kan? Iya. Karena katanya ya, kami itu tidak tadi tidak ingin berpacaran di lingkungan sekolah karena satu mungkin mengganggu ketika saya belajar, ketika saya nulis, saya pandang terus misalnya ya. Padahal itu tidak boleh karena apa? Mengganggu. Kalau tim tadi gimana? Boleh. Kata apa? Tidak Bu, tidak. Kan tidak katanya lebih awal karena janjian semuanya kayak gitu. Bu, berarti Silakan, yang ini lagi. Kamu menjawab lagi. Dari tim A lagi. Boleh? Karena apa kalian? Setuju saya berpacaran di lingkungan sekolah karena tadi semangat. Boleh. Ayo apa lagi? Ayo. Ingin berpakaian selalu rapi kayak gitu ya. Biar apa ada yang melihat. Biar melihat. Apakah itu benar menurut tim A? tidak. Menurut kalian kalau tidak? Ayo dong. Tadi tidak katanya pacaran. Tidak Bu, karena kita juga bisa ini. Bisa rame Karena yang membiayakan gitu ya. Mandiri Bu kita. Ya katanya mau rapi juga karena bukan karena ada pacar. Ada apa? Ada dari nilai dari kerapihannya kan seorang guru itu ketika di sekolah bukan hanya kepintaran. Yang guru apa? Yang seorang guru itu nilai, tapi dari segi keaktifan, kerapihan, lengkap dalam berpakaian, misalnya logo apa ya, lengkap dalam berpakaian itu juga seorang guru itu menilai seperti itu ya. Coba yang tadi udah kita ya bahwasanya berpacaran itu ada yang negatif dan ada yang positif. Bahwasanya boleh. Ya ketika kita berpacaran di lingkungan sekolah ada efek negatif dan efek positifnya. Kenapa mungkin yang tidak setuju yang negatif? Karena mengganggu aktivitas ketika kita di sekolah. Ya, bisa ketika kalian putus, bisa memberontak dan tidak
Coba kalian masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. 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 Oke, kita masuk ke ya topik yang ketiga ini. Terakhir ya. Ya. Harus tambah semangat. Ya. Oke, nambah semangat. Coba tarik nafas dulu kalian biar kalian meyakini mampu bisa mengutarakan dengan baik. Setuju. Coba di sini peserta didik ini yang tidak menggunakan logo dilarang masuk kelas. Apakah boleh? Saya Enggak. setuju. Setuju. Kenapa kan setujunya? Karena tidak semua orang bisa membeli logo dikarenakan kekurangan uang. Karena apa lagi? Ada juga kan yang pindah sekolah. Ya. Terus nggak tahu logo di mana gitu. Ya. Jadi saling mengertikan. Ya, jadi kalau kamu boleh ya, maksudnya setuju saja, dikhawatirkan tidak mampu membeli logo tersebut. Oke, untuk yang tim D silakan. Apakah kamu itu peserta didik yang tidak menggunakan logo dilarang masuk kelas? Apa boleh atau tidak? Tidak. Kalau Ya. Jadi di sekolah itu karena ada sistem peraturan yang harus menggunakan logo kayak gitu. Jadi ketika tidak menggunakan logo namanya itu tidak mengikuti peraturan. Apa ada sanggahan? Dari sini dari tim A? Ada Bu. Ya. Kalau misalkan nggak kebeli, apakah dikeluarkan dari kelas? Tidak mungkin kan? Bukan temulik. Kan nggak ada uangnya. Ada yang sanggahan lagi? Kan tidak kembali. Tidak mau bilang apa kamu? Tidak kembali apa gimana? Hah? Gratis? Ya, Bu. Apa lagi jadi gratis logonya? Apa tepuk tangan untuk gratis ya, dikhawatirkan mungkin hilang apa gimana ya. Hilang misalnya takut sobek, takut bekas apa ya. Jadi ketika kalian masuk tanpa menggunakan logo itu dilarang masuk kelas. Setuju dan tidak setujunya itu masih ada pertanyaan lagi nggak dari kalian? Masih ada sanggahan? Dari sini nanti saya menjelaskannya. Dari tim A? Ayo, masih semangat kan? Iya, semangat gimana? Ayo. Yang ini? Apakah kalian setuju tadi? Tidak. Harus ini aja. Apa harus masuk harus dalam menggunakan berpakaian lengkap? Setuju. Karena tidak mengganggu pelajaran juga. Tidak mengganggu. Yang penting Ya. masuk, Bu. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Walaupun tidak menggunakan logo, tapi bisa ikut pelajaran tanpa ada gangguan. Ada sanggahan lagi dari sini? Nah, oke. Coba. Terima kasih untuk tadi ya. Kalian sudah mampu mengutarakan dan menjelaskan bahwasannya yang memakai logo itu masuk apa tidak boleh berulang kelas. Jadi di sini apa perbedaan antara diskusi dan debat yang kita tadi udah menjelaskan, udah kalian hampir ribut, ya. Tadi, jadi sih apa perbedaan antara diskusi dan debat? Diskusi Coba. secara baik-baik, Bu. Diskusi secara baik-baik. Oke, menurut yang lainnya silakan. Apa sih antara perbedaan antara diskusi dan debat? Diskusi. Ya, diskusi apa? Aktif. Disimpulkan bahwa diskusi tidak melihat pendapat benar atau salah karena para partisipan hanya ingin bertukar pikiran dan mencapai kesepakatan. Ya, jadi kalau tadi diskusi udah ya sama dua orang, silakan yang debatnya apa? Perbedaan antara diskusi dan debat. Tadi diskusi, sekarang debat apa sih? Perbedaannya? Kalau debat apa? Debat pada intinya ditujukan untuk mempertahankan pendapat mana yang benar, mana yang buruk. Yang tadi kita kan, Ya. mana yang benar dan yang buruk kalian tetap. Walaupun itu buruk dan benar, tetap kalian semuanya memegang argumen masing-masing yang kalian pegang. Oke, yang lainnya debat itu apa? Yang tim D? Ya, boleh. Debat adalah suatu kegiatan yang
jadi yang tadi kita udah debat tadi udah kita bisa dianggap alhamdulillah debat yang sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi ya disimpulkan bahwa suatu diskusi nih tidak melihat mana pendapat benar dan salah, ya kan? Ya, karena para partisipan hanya ingin bertukar pikiran dan mencapai kesepakatan. Itulah namanya diskusi. Ya. Namun, tadi kalau debat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan argumen. Ya, mempertahankan argumen sendiri dengan mematahkan argumen lawan. Jadi kesimpulannya dari debat ini, alhamdulillah untuk saat ini kita mampu tahu gitu ya, diskusi itu seperti apa, debat yang baik itu seperti apa. Kalian mampu debat dengan bahasa yang santun, dengan bahasa etika yang bagus, yang baik ya. Audio Jungle. Ada yang dinilai dari kerapihannya kan seorang guru itu ketika di sekolah bukan hanya kepintaran yang seorang guru itu nilai, tapi dari segi keaktifan, kerapihan, lengkap dalam berpakaian, misalnya logo apa ya, lengkap dalam berpakaian itu juga seorang guru itu menilai seperti itu ya. Coba yang tadi udah kita ya bahwasanya berpacaran itu ada yang negatif dan ada yang positif. Bahwasanya boleh. Ya ketika kita berpacaran di lingkungan sekolah ada efek negatif dan efek positifnya. Kenapa mungkin yang tidak setuju yang negatif? Karena mengganggu aktivitas ketika kita di sekolah. Ya, bisa ketika kalian putus, bisa memberontak dan tidak konsen dalam belajar. Ya, kayak gitu. Tapi kata yang tidak setuju itu saya setuju. Kalau saya berpacaran itu selalu tampil dalam berangkat ke sekolah. Ya. Terus ketika saya itu di kelas ada misalnya pacar ya, otomatis saya selalu aktif dalam bertanya misalnya intinya mau ke aku nah kalem intinya Mbak ya, sama pacarnya bisa kayak gitu. Di sini kita menginjak ke selanjutnya topik yang ketiga ya. Coba kalian masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Oke, kita masuk ke ya topik yang ketiga ini. Terakhir ya. Ya. Harus tambah semangat. Ya. Oke, nambah semangat. Coba tarik nafas dulu kalian biar kalian meyakini mampu bisa mengutarakan dengan baik. Coba di sini peserta didik ini yang tidak menggunakan logo dilarang masuk kelas. Apakah boleh? Saya setuju. Kenapa kan setujunya? Karena tidak semua orang bisa membeli logo dikarenakan kekurangan uang. Karena apa lagi? Ada juga kan yang pindah sekolah. Ya. Terus kan tahu logo di mana gitu. Ya. Jadi saling mengertikan. Ya, jadi kalau kamu boleh ya, maksudnya setuju saja, dikhawatirkan
Bukan temen lagi. Tapi ada uangnya. Ada yang tambah lagi. Kasih lagu beli. Tidak mau bilang apa kamu? Bilang aku yang bagaimana? Hah? Gratis? Ya boleh. Apa lagi beli gratis pokoknya? Apa tepuk tangan untuk gratis? Gratis, ya. Dikhawatirkan mungkin hilang apa gimana, ya. Hilang misalnya takut sobek, takut bekas apa ya. Jadi ketika kalian masuk tanpa menggunakan logo itu di dalam masuk kelas, setuju dan tidak setujunya itu masih ada pertanyaan lagi nggak dari kalian? Masih ada sanggahan? Dari sini nanti saya menjelaskannya. Dari tim A? Ayo, masih semangat kan? Iya, semangat gimana? Ayo. Yang ini? Apakah kalian setuju tadi? Tidak. Harus ini aja. Apa harus masuk harus dalam menggunakan berpakaian luar? Setuju. Karena tidak mengganggu pelajaran juga. Tidak mengganggu. Ya. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Walaupun tidak menggunakan logo, tapi bisa ikut pelajaran tanpa ada gangguan. Ada sanggahan lagi dari sini? Nah, oke. Coba terima kasih untuk tadi ya. Kalian sudah mampu mengutarakan dan menjelaskan bahwasannya yang memakai logo itu masuk apa tidak boleh beruang kelas. Jadi di sini apa perbedaan antara diskusi dan debat yang kita tadi udah menjelaskan, udah kalian hampir ribut, ya. Tadi, jadi sih apa perbedaan antara diskusi dan debat? Diskusi Coba. secara baik-baik, Bu. Diskusi secara baik-baik. Oke, menurut yang lainnya silakan. Apa sih antara perbedaan antara diskusi dan debat? Diskusi. Iya, diskusi apa? Aktif. Disimpulkan suatu diskusi tidak melihat pendapat benar atau salah karena para partisipan hanya ingin bertukar pikiran dan mencapai kesepakatan. Ya, jadi kalau tadi diskusi udah ya sama dua orang, silakan yang debatnya apa? Perbedaan antara diskusi dan debat. Tadi diskusi, sekarang debat apa sih perbedaannya? Kalau debat apa? Debat pada intinya ditujukan untuk mempertahankan pendapat mana yang benar, mana yang buruk. Yang tadi kita kan, Ya. mana yang benar dan yang buruk kalian tetap. Walaupun itu buruk dan benar, tetap kalian semuanya memegang argumen masing-masing yang kalian pegang. Oke, yang lainnya debat itu apa? Yang cek, ya boleh. Debat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan argumen sendiri dengan mematahkan argumen lawan. Nah, jadi yang tadi kita udah debat tadi udah kita bisa dianggap alhamdulillah debat yang sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi ya disimpulkan bahwa suatu diskusi nih tidak melihat mana pendapat benar dan salah, ya kan? Ya, karena para partisipan hanya ingin bertukar pikiran dan mencapai kesepakatan. Itulah namanya diskusi. Ya. Namun, tadi kalau debat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan argumen. Ya, mempertahankan argumen sendiri dengan mematahkan argumen lawan. Jadi kesimpulannya dari debat ini, alhamdulillah untuk saat ini kita mampu apa? Tahu gitu ya, diskusi itu seperti apa, debat yang baik itu seperti apa. Kalian mampu debat dengan bahasa yang santun, dengan bahasa etika yang bagus, yang baik ya. Jadi makna untuk kegiatan hari ini kita mampu semuanya nambah motivasi, nambah wawasan, karena kita itu tidak mampu belajar sendiri, ya hanya saja ketika kita banyak teman
banyak wawasan yang kita pelajari. Coba, oke sebentar lagi ya. Bagaimana sih dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Coba siapa? Bagaimana sih dari pembelajaran ini yang menurut kita semua itu menyenangkan? Oke? Membuat suasana yang lebih baik. Ya, membuat suasana yang lebih baik, lebih harmonis sama teman gitu kan. Tadinya tidak mampu untuk komunikasi, dari sekarang mampu untuk komunikasi dengan baik. Oke, siapa lagi? Bagaimana sih menurut kita pembelajaran ini menyenangkan gitu kan? Ayo. Yang menyenangkan? Oke ya. Menyenangkan tidak untuk hari ini? Menyenangkan. Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Coba. Pulang. Ya, silakan. Saya Bu. Apa? Orang mempengaruhi kinerja otak karena secara dramatis menurut dan kemampuan konsentrasinya. Jadi lingkungan belajar yang nyaman dan kurangi kembali. Oke, siap, bagus, bisa dipahami ya. Oke, siapa lagi? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kita untuk tadi yang kita utarakan? Memperbaiki hasil belajarmu. Apa? Tepuk tangan. Saya itu Ya, boleh. tidurnya waktu jadikan lingkungan yang nyaman. Ya. Kurangi gangguan. Gangguan apa? Gangguan jiwa. Coba sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita lakukan bersama-sama hal yang baik ya. Hal yang baik. Nih, coba posisi duduknya nyaman, tidak membungkuk. Coba nyaman, ya, relax. Coba kedua tangan kalian bisa bersidangkap berpakuan di atas meja. Ya, di atas meja. Ya, di atas kursi boleh. Relax, santai, tenang. Coba pejamkan matanya biar ada yang ganteng dan cantik. Ini pas paling ganteng Bu. Pejamkan mata. Tarik nafas pelan-pelan. Awas itu. Awas ya. Pejamkan mata, tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan di mulut pelan-pelan. Ya. Ayo. Biar kita relax ya. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Oke, coba buka kembali mata kita. Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan dalam mulut pelan-pelan. Oke, tepuk semangat buat kita semua. Alik menang. Kayak peserta didik yang berbahagia. Sini ya, ibu punya pantun ya. Oke, kalian gimana kalau ibu mengucapkan pantunnya? Ya. Ke warung beli makan. Warungnya milikku salam. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada permasalahan segera ungkapkan. Taman bunga, taman kumis. Tumbuh subur berlapis-lapis. Bukan karena materi yang habis, tapi waktu sudah menipis. Oke ya, terima kasih banyak untuk kalian semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Menjadi kebanggaan apa? Orang tua kita dan amin. Oke, terima kasih banyak. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, gimana tadi sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas ya? Ya, sudah selesai waktunya Pak. Gimana rasanya Bu? Alhamdulillah, saya cukup menyenangkan. Ya, menggembirakan lah anak-anak juga alhamdulillah menyenangkan, aktif dan semangat. Satu ya, luar biasa ketika pada saat saya mengikuti dan ikut observasi di sana. Terus selanjutnya mohon waktunya Bu ya. Ya, boleh. Saya adalah calon guru penggerak. Ada pasca, yaitu setelah observasi ada beberapa hal yang harus ditanyakan kepada Ibu terkait tentang tadi hasil observasi praktek mengajar di kelas. Baik, catatan Ibu ketika pelaksanaan di sana ataupun catatan refleksinya seperti apa? Ya, catatannya kayak gini Pak. Salah ini ya. Nah, Catatan versi kegiatan praktek pembelajaran mengajar di kelas itu guru menguasai materi yang akan disampaikan. Alhamdulillah sukses, baik dan sesuai tujuan yang saya harapkan, yaitu peserta didik itu berani, aktif di dalam proses pembelajaran. Yaitu membuat kelompok secara acak dan tidak membeda-bedakan antara satu sama lain. Jadi disamakan itu anak-anak saya juga semuanya. betul. Nah, guru itu fokus pada peserta didik ya Bu? Ya. Luar biasa. Harus merangkul kayak gitu Pak, dari satu ya. Baik Ibu, ketika Ibu proses pembelajaran di kelas, topik apa yang diambil atau topik percakapan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas Ibu? Ya, ketika peserta didik ke depan kelas mengutarakan gitu ya, mengungkapkan pendapat, guru dapat menginstruksikan kepada peserta didik yang lain untuk memberikan apresiasi atau aplaus, tepuk tangan kayak gitu Pak. Biar apa? Biar ada semangatnya anak-anak, biar tetap berani gitu kan. Ya, agar berempati dan bersemangat kepada peserta didik yang lain. Ya, dalam pembahasan topik, peserta didik itu diberikan waktu selama 2 menit untuk melakukan diskusi kelompok terlebih dahulu. Jadi itu dikasih waktu dulu sama saya Pak. Baik, itu yang terjadi di sana. Iya. Luar biasa sekali, semoga bermanfaat Ibu ya. Ya, Terus ketika hal itu ada kekurangannya pasti yang tadi dijelaskan sama Ibu, rencana ke depannya atau tindak lanjut seperti tindakan untuk depannya, guru akan menindaklanjuti perbaikan terhadap topik percakapan yang belum dilaksanakan dan akan terus belajar Pak sepanjang hayat ya, demi tujuan guru yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan Kementerian Pendidikan. Waduh, Ibu ini pasti setelah proses pembelajaran di kelas ada kekurangan, Ibu akan terus belajar Yes, untuk terus meningkatkan ya. Tadi ada kata-kata yang luar biasa, Ibu itu belajar sepanjang hayat. Luar biasa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga Ibu ke depannya lebih baik dan juga terima kasih selaku guru calon guru penggerak bisa menggerakkan Ibu dan bisa menggerakkan sekolah Ibu. Itu saja Bu, paling terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih Bu. Ya. Makasih Bu ya. Ya. Mari Bu.